Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sob. Kali ini saya akan membahas 5 kekuatan besar di Eropa pada abad pertengahan. Abad pertengahan dimulai ketika Kekaisaran Romawi Barat runtuh dan dikuasai oleh orang-orang Jermanik, dan abad pertengahan berakhir pada abad ke-15. Berikut ini adalah 5 kekuatan besar Eropa pada abad pertengahan. Yang pertama, Kerajaan Frankis atau Franka. Kerajaan Franka adalah kerajaan orang barbar pasca Romawi Barat runtuh dan diperintah oleh orang-orang Franka pada penghujung abad kuno hingga awal abad pertengahan. Kerajaan Franka juga menjadi cikal bakal negara Prancis dan Jerman saat perjanjian Verdun pada tahun 843. Orang Franka mula-mula berdiam di sebelah utara wilayah Kekaisaran Romawi, yakni di sekitar Sungai Rhein dan Sungai Maas. Tempat mereka mendirikan sejumlah kerajaan kecil, yang akhirnya dipersatukan menjadi kerajaan tunggal oleh Clovis, tokoh yang dinobatkan menjadi Raja orang Franka pada tahun 496 Masehi. Kerajaan Franka akhirnya berhasil mencapai luas wilayah terbesarnya pada permulaan abad ke-9, yang disebut Kekaisaran Karolingia. Yang kedua, Kekaisaran Bizantium. Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur adalah bagian dari Kekaisaran Romawi yang terpecah menjadi dua bagian, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Kekaisaran ini berpusat di Konstantinopel, dan dikuasai oleh kaisar-kaisar yang merupakan pengganti Kaisar Romawi kuno setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Tidak ada konsensus mengenai tanggal pasti dimulainya periode Romawi Timur. Beberapa orang menyebut masa kekuasaan Diocletianus dikarenakan reformasi-reformasi pemerintahan yang ia perkenalkan, yang membagi kerajaan tersebut menjadi Pars Orientis dan Pars Occidentis. Pihak lainnya menyebut masa kekuasaan Theodosius pertama, atau setelah kematiannya pada tahun 395 Masehi, saat kekaisaran terpecah menjadi bagian timur dan barat. Ada juga yang menyebut tahun 476 Masehi, ketika Roma dijajah untuk ketiga kalinya dalam seabad yang menandakan jatuhnya barat, dan mengakibatkan kaisar di timur mendapatkan kekuasaan tunggal. Bagaimanapun juga, titik penting dalam sejarah Romawi Timur adalah ketika Konstantinus yang Agung memindahkan ibu kota dari Nikomedia, di Anatolia, ke Bizantium, yang akan menjadi Konstantinopel, pada tahun 330 Masehi. Kekaisaran Bizantium runtuh ketika Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmaniyah pada tanggal 29 Mei tahun 1453. Yang ketiga, Kekaisaran Romawi Suci. Kekaisaran Romawi Suci adalah kumpulan berbagai satuan politik di Eropa Tengah yang pernah ada dari tahun 962 sampai 1806. Wilayah awalnya adalah daerah Kerajaan Franka Timur, pecahan dari Kerajaan Franka setelah pembagian menurut Perjanjian Verdun, dan Kerajaan Lombardia. Kekaisaran Romawi Suci adalah sebuah institusi yang unik dalam sejarah dunia dan oleh karena itu sulit untuk dipahami. Untuk dapat memahaminya, kita mungkin perlu mengetahui bahwa Kekaisaran Romawi Suci bukan merupakan suatu nation state seperti dalam pengertian modern. Meskipun etnis penguasanya, hampir selalu adalah etnis Jerman, tetapi sejak awal banyak etnis yang membentuk Kekaisaran Romawi Suci. Banyak dari keluarga bangsawan penting dan pejabat tertunjuk datang dari luar komunitas penutur bahasa Jerman. Pada masa kejayaannya, Kekaisaran ini mencakup hampir seluruh wilayah dari Jerman, Austria, Swiss, Liechtenstein, Belgia, Belanda, Luxembourg, Republik Ceko, Slovenia, dan juga timur Prancis, utara Italia dan barat Polandia sekarang ini. Oleh karena itu, bahasanya tidak hanya terdiri dari bahasa Jerman dan banyak dialek dan turunannya saja, tetapi juga banyak bahasa Slavia, dan bahasa yang menjadi bahasa Prancis dan Italia modern. Lebih jauh lagi, pembagiannya menjadi wilayah-wilayah yang diatur oleh para pangeran sipil dan gerejawi, prelate, count, satria kerajaan, dan kota bebas membuatnya lebih erat dari negara modern yang bermunculan di sekitarnya. Pada masanya, kekaisaran ini lebih dari sebuah konfederasi. Konsep Reich tidak hanya mencakup pemerintah dari wilayah tertentu, tetapi juga memiliki konotasi keagamaan Kristen yang kuat. Suci sebagai namanya, sampai 1508, Raja-Raja Jerman tidak dianggap sebagai kaisar dari Reich sebelum Paus, wakil Kristus di bumi, memahkotainya secara resmi sebagai kaisar, Reich. Oleh karena itu dapat dijelaskan sebagai sebuah persilangan antara negara dan konfederasi keagamaan. Yang keempat,
Kekaisaran Bulgaria. Sebenarnya Kekaisaran Bulgaria itu ada dua, yaitu Kekaisaran Bulgaria pertama dan Kekaisaran Bulgaria kedua. Tapi kali ini saya bahas Kekaisaran Bulgaria yang pertama dulu. Kekaisaran Bulgaria pertama adalah Kekaisaran Eropa pada abad pertengahan yang didirikan pada tahun 681 Masehi di daerah dekat delta Sungai Donau dan mengalami disintegrasi tahun 1018 setelah dianeksasi oleh Kekaisaran Bizantium. Pada puncak kekuasaannya, Bulgaria terbentang dari Budapest hingga Laut Hitam dan dari Sungai Dnieper di Ukraina hingga Laut Adriatik. Diperkirakan wilayah yang paling luas dari Kekaisaran Bulgaria adalah pada tahun 895 Masehi, yaitu sekitar 440.000 km persegi. Setelah Kekaisaran Bulgaria pertama sudah saya bahas tadi, kali ini saya akan membahas Kekaisaran Bulgaria kedua. Kekaisaran Bulgaria kedua juga merupakan Kekaisaran Eropa pada abad pertengahan antara tahun 1185 hingga 1396 atau 1422. Kekaisaran Bulgaria kedua adalah penerus dari Kekaisaran Bulgaria pertama. Kekaisaran ini mencapai masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Kaloyan dan Ivan Asen II. Setelah itu Bulgaria berangsur-angsur melemah dan akhirnya ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmaniyah pada akhir abad ke-14 atau awal abad ke-15. Yang kelima, Kekaisaran Hun. Kekaisaran Hun adalah salah satu negara terbesar di Eropa pada awal abad pertengahan. Namun kebanyakan penduduk dan pemimpinnya bukan orang asli Eropa, melainkan mereka adalah suku Hun yang berada di Asia Tengah. Melalui kombinasi persenjataan yang maju, mobilitas yang besar dan taktik lapangan, mereka mencapai keunggulan militer terhadap musuh mereka. Muncul dari Sungai Volga beberapa tahun setelah pertengahan abad keempat, mereka menghancurkan Alani yang menduduki daratan antara Volga dan Sungai Don, dan dengan cepat menjatuhkan Kekaisaran Ostrogot antara Don dan Dniester. Pada tahun 376 mereka menaklukkan Visigot yang tinggal di Romania dan tiba di Danubia di Kekaisaran Romawi. Dan raja mereka yang paling terkenal adalah Attila. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.